gambar indah itu nggak akan punya emosi cerita kalau nggak disusun dengan benar. Tapi ketika dia nyusun gambar, banyak yang lupa bahwa ada peran editor, dan editor itu butuh sense. Kalau kita ngambil gambar itu boleh dari angle mana aja, tapi momen jangan sampai lepas kan. Oh iya, AI itu memang hanya menghasilkan gambar, tapi untuk nyusun gambar-gambar AI itu butuh yang namanya sense editor juga. Sebetulnya AI itu nggak akan membunuh kamu, yang membunuh kamu itu adalah teman kamu yang menggunakan AI. Celakanya yang namanya klien, kan dia nggak peduli kamu mau bisa atau enggak. Saya nyari yang bisa aja. Bahwa dari rencana ada resiko produksi, ada resiko anggaran yang kita harus toleransi di mana. Ini mah persis lah kalau menurut saya sih ya, sama ketika iPhone itu bisa nge-shoot HD yang materi bisa dipakai syuting, kira-kira gitu. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Motus di Creative Insight. Kali ini saya ditemani oleh teman saya. Halo, aku Madian. Ya, halo Kang, halo, apa kabar? Thank you Dimat, kita sudah mau mampir di podcast ngalor ngidul nggak jelas. Aku juga thank you Kang, udah aku akhirnya bisa punya momen ngobrol sama kamu tuh. Aduh iya nih, biasanya cuman kita ketemu dikit-dikit doang, nanti sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Oke boleh Kang, aku juga banyak pertanyaan nih. Wah janganlah, saya yang nanya lah. Wah janganlah. Jadi ini nih Mat, ini kan dunia editing. Kan kamu kan editor ya kamu ya? Kebetulan Kang, tapi nggak expert sih Kang. Sebetulnya kamu tuh ini kan ya videographer sebetulnya. Kamu ngambil kan ya? Ngambil apa sih? Sibuk lo apa? Kalau ngambil gambarnya bisa, tapi secara basic aja Kang. Kalau belajarnya dari awal itu malah masuknya di editing. Oh iya? Iya, malah masuknya itu kayak visual itu hanya perantara untuk jadi editor. Kalau aku tahu ngambil gambar, nanti aku tahu gimana ngolah gambar. Kayak gitu sih. Itu yang saya mau tanya Mat. Wah gimana jadi tuh kan, Kang? Iya kan jadi gini ya, banyak orang itu tertarik untuk, saya nyebutnya apa ya, videografer lah atau kameramen lah. Oke. Seneng ngambil gambar-gambar indah. Yap. Bokeh, ada sinematik, colorful, kayak gitu-gitu. Jadi itu memang suatu hal yang seru ketika teknologi kamera lensa itu tuh bisa dibeli sama kita lah. Dulu kan mahal sekali ya. Iya. Nah, termasuk ini frame rate, jadi bikin slow motion misalnya gitu. Gambar-gambar dramatis. Nah, tren itu tuh muncul dan membuat banyak anak muda itu tertarik ngambil gambar indah, gambar keren. Tapi ketika dia nyusun gambar, banyak yang lupa bahwa ada peran editor. Dan editor itu butuh sense. Tidak sekedar, jadi gini, gambar indah itu nggak akan punya emosi cerita kalau nggak disusun dengan benar. Betul kan. Menurut lu gimana tuh Mat? Sebagai editor kan lu pasti lebih mudeng tuh. Iya tapi basic ya Kang ya. Dari pengalaman dari beberapa yang betul. Aku tahu dan belajar gitu. Yang Kang Motul itu benar. Kalau aku ngerasa dari dulu itu belajar. Itu pertama itu kalau gambar itu sebenarnya nomor 2. Bahkan bisa nomor 3 dan 4 karena ada yang lebih penting Kang. Yaitu? Kalau misalkan kita masuknya ke film ataupun ke gambar-gambar yang emang kita fokusnya ke visual, itu adalah di continuity, cerita dan shot ataupun gambar yang akan kita jadiin satu rangkaian kayak gitu. Jadi aku bisa tolerir kalau misalkan gambarnya itu biasa aja, tapi kalau nanti dirangkai, continuity, terus kayak rapi gitu, itu akan menimbulkan momen yang Kang Motul bilang tadi. Betul. Nah kayak gitu. Aku sebenarnya merasa kalau misalkan teknologi yang sekarang ini, yang Kang Motul bilang kalau ada lensa, ada beberapa upgrade dari teknologi yang kamera itu kayak setiap tahun atau per 6 bulan sekali rilis fitur baru. Betul. Nah itu tuh sebenarnya kayak wah ini keren gitu. Tapi untuk hal-hal yang sebenarnya basic, gimana caranya nge-create story, itu akan lebih ke SDM-nya yang kayak gitu kan. Nah ini ya karena kamu mah sempat jenjang pendidikannya ngedit ya. Karena saya lihat editing itu seringkali dilihat cuman nyusun-nyusun. Cuman ya nata-nata gambar, nempel-nempel doang gitu ya kan. Softwarenya ini. Padahal saya tuh ngeliatnya gini, ini gak cuman
nyusun klip loh. Iya. Ini harus berkaitan. ada transisinya. Betul. Apakah transisi ini membangun emosi atau continuity, tadi gue setuju tuh. Iya. Keberlanjutan ceritanya, ngalirnya. Bahkan saya tuh punya teman editor, ya senior lah kan, dia sekolah juga. Itu tuh sampai dia berani nahan durasi agak panjang yang sebetulnya wah ini bisa dragging nih, ternyata sengaja sama dia. Oke. Oh ini justru sengaja supaya ada 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 momen yang ditunggu. Itu kan gitu. harus ngerti yang kayak gitu. Bener. Aku dulu pernah malah masuknya itu seneng kalau aku itu dari dokumenter Kang, bukan dari fiksi. Ya, aku dulu sempet beberapa tahun, 4 tahun kalau nggak salah itu masuknya itu di film yang pendek bukan yang panjang. Iya. Itu kalau kita ngambil gambar itu boleh dari angle mana aja, tapi momen jangan sampai lepas Kang. Oh iya benar. Kayak gitu. Kita bisa keep roll itu 30 sampai 1 jam untuk dapat momen itu. Kalau dokumenter itu one take one shoot Kang. Iya benar lah. Itu lebih greget lagi nanti kalau misalkan kita dapat momen, terus momen itu kita edit dan kita kasih lihat ke orang, itu yang kita rasain di sana lihat langsung. Betul. Itu nanti akan dirasain sama orang yang nonton di layar kaca atau di TV atau di HP kayak gitu. Momen itu yang mau di capture sebenarnya. Wah ini karena ya ini bagus banget ya kalau menurut gua buat teman-teman ngelihat bahwa editing tuh nggak sekedar nyusun gambar. Oh transisi itu cuma kelihatan keren, ternyata enggak gitu loh. Fade in, fade out, dissolve, cut to itu tuh for reason. Membangun cerita, membangun emosi gitu ya, mendukung itu. Ya itu penting lah dan menurut saya sayang kalau teman-teman sudah senang syuting ngambil gambar bagus, lensa bagus. Tapi kalau penyusunannya tidak pas ya sayang. Nah, ini nyambung ke berikutnya nih. Oke, apa itu Kang? Yang kekinian dan bisa jadi obrolan bahkan pro kontra. AI. Wah, karena gini, nih saya cerita dikit ini Madian, pengalaman saya ya. Saya pernah syuting, saya pernah ngedirecting, saya juga ngedit. Sampai pada akhirnya saya harus belajar AI karena saya melihat ini teknologi di mana untuk profesi saya harus tahu. Awalnya tahu ya. Tiba-tiba saya ngelihat, saya mencoba bikin, akhirnya saya bikin. Saya mencoba menyampaikan ke teman-teman bahwa AI itu memang hanya menghasilkan gambar. Tapi untuk nyusun gambar-gambar AI itu butuh yang namanya sense editor juga. Betul, nggak semuanya praktis. Iya, nggak bisa gitu loh. Jadi kayak AI disuruh bikin gambar dari prompt, betul. Tapi gambar yang gimana? Spesifiknya apa itu kan tetap kita perlu sense lagi. Pasti. Ini kameranya mending diem, mending pullback, mending apa ya kita tentuin kenapa. Emang harus pullback loh. Kalau mau ada kesan apa ya harus pakai gitu loh. Iya betul Kang, betul. Iya. Betul. Jadi kalau orang cuma bikin gambar seru ketika diedit ya kayak nonton video klip aja itu. Potong. Tapi ya jump cut gitu ya Kang. Ya. Tapi ketika mau cerita ini nggak bisa. Dan itu menurut saya itu yang banyak orang miss. Bahwa AI dianggap, buat saya AI, video AI itu satu hal. Tapi tetap harus ada peran pembuat cerita, director sama editor. Itu rasanya mandatori menurut saya. Karena jadi gini nih Mat, saya itu kan kemarin terakhir itu kan bikin video dokudrama tentang sejarah sosok Prabowo. Oh aku tahu, ini yang tayang di TVRI. Di TVRI ya betul. Oke, itu kalau nggak salah durasinya 24 menit Kang. Kan itu standar TV. Oh. Jadi TV itu kan ada gimana tuh Kang? 12, 24 ya 24 menit itu maksudnya untuk tayangan 30 menit tapi saja buat iklan kan gitu. Makanya 24. Finalnya yang diupload untuk story-nya itu 24. Nah 24 itu TVRI itu minta dibuatkan kenapa AI karena ini sejarah. Karena itu sejarah. Karena gini, AI itu kan bisa mereka ilustrasi sebuah adegan yang tidak ada footage-nya gitu. Recreate. Jadi reimagination. Jadi misalkan
menggambarkan sejarah atau situasi ketika Pak Prabowo sekolah SD di Amerika atau di luar negeri. Oke. Emang ada footage-nya Pak? Ya nggak akan ada lah. Nah sekarang kalau dulu itu juga pakai gambar ilustrasi gitu ya. Masih sketch gitu? Masih sketch dulu. Nah sekarang ada AI itu bisa divisualkan lebih komprehensif, itu aja. Nah itu yang makanya dari TVRI memang tertarik menggunakan AI untuk tema sejarah. Jadi bukan tema yang lain. Jadi kalau tema lama ya syuting aja gitu lah. Nah tapi itu, nah itu yang di situ saya melihat bahwa penting. Kenapa harus ngeditnya benar, kemudian ceritanya juga harus benar, karena memang di situ ininya sih ya. Ya 24 menit AI itu nggak main-main itu. Kira-kira begitu. Nah itu kenapa saya melihat pentingnya editor dan director dan writer itu kira-kira itu. Kira-kira gitu. Tapi Kang, ini aku ngobrol soal AI yang ada beberapa sangkut pautnya dari pekerjaan aku juga nih. Ada beberapa orang yang komen kalau misalkan ini itu ngerenggut mata pencarian kita sebagai video maker, filmmaker, ataupun fotografer yang sekarang tinggal keyword apapun yang mau bikin kayak ngedit atau mempercantik visual itu lebih mudah. Itu banyak orang yang bilang kalau ini itu bencana, Kang. Nah, apa salah satunya atau beberapa kemungkinan lah dia tidak memanfaatkan tentang hal yang sebenarnya ada perspektif yang sebenarnya manusia itu sebenarnya AI itu nggak bisa gantikan. Ya kalau pertama saya maklum dengan ketakutan tadi itu, bahwa ada orang ketakutan, kaget itu, wah ini mengancam saya, ya insecure lah. Saya pikir itu wajar karena teknologi ini itu datang itu nggak ketok pintu. Jadi bayangkan kita lagi duduk nih berdua, tiba-tiba nggak ketok pintu, nggak assalamualaikum, nggak ngebel, tiba-tiba masuk kita, siapa ini? Dia duduk, terus langsung mau nanya apa, saya akan jawab. Terus dia lebih pintar dari saya. Saya sebagai narsum kan gelisah. Terus gara-gara ada dia, kamu jadi nggak nanya saya. Kamu nanyanya ke dia. Gimana saya nggak lo. Terus saya ngapain di sini? Bagi dia si AI, saya datang untuk membantu. Ya tapi nggak gini kali. Situasi itu yang menurut saya itu yang membuat orang jadi apatis tadi. Semata-mata karena tidak tahu. Taunya sedikit-sedikit. Taunya kata orang. Bahwa ini ngambil dari data fotografer, data videografer, data materi kita dan dia tidak izin apa dan lain-lain. Apa betul seperti itu? Ada betulnya. Tapi plak-ketiplak enggak gitu juga gitu. Nah tapi ini semua menjadi diskusi dan perdebatan sampai akhirnya karena belum firm pastinya ya dia langsung mundur. Enggak, saya apatis gitu. Saya enggak suka. Langsung saya menolak karena padahal belum terlalu mengulik dan belum tahu detail ya Kang ya? Iya. Nah itu tapi saya tidak bisa menyalahkan bahwa ya saya maklum dengan seperti itu. Dan yang celaka dan serunya lagi para si platform AI ini tuh ibaratnya gini, kamu setuju tidak setuju ya terserah, tapi ini masih jalan terus. Nah itu yang menurut saya jadi concern lain ya. Ya tapi kalau semisalkan AI itu kan yang ciptain manusia sendiri Kang. Nah kalau semisalkan orang sendiri itu hidup butuh uang. Kalau semisalkan produksi pakai AI dengan produksi kita yang masih tradisional atau manual gitu, itu biayanya gimana Kang? Bahkan orang yang manual ini atau yang belum pakai AI, dia itu banting harga. Karena kalah saing sama AI Kang. Nah itu juga apa ya? Itu sama seperti kalau saya misalkan bilang begini, tolong dong, kamu kan jago gambar. Tolong buatkan saya undangan untuk ulang tahun anak saya. Tolong digambar. Saya mau ngundang 20 anak tetangga. Akhirnya saya cari orang gambar, terus orang gambar itu bilang, saya mesti menggambar undangan 20 lembar ya. Kan 20 anak. 20 anak. Gambar. Terus dia bilang, satu gambar nih saya kira-kira butuh setengah hari.
Berarti kalau 20 gambar paling enggak 10 hari. Berarti saya harus nunggu 10 hari untuk dapat undangan, 20 undangan yang mesti saya sebar. Terus saya bilang, lah saya seminggu ulang tahunnya. Paling enggak kan saya kirim 3 hari sebelum acara. Kalau 10 hari nunggu kan kelamaan. Ya nggak bisa. Saya satu gambar paling cepat sehari 3 undangan. Kan saya gelisah. Oke. Wah terus gimana ya? Tiba-tiba ada orang bilang, kenapa nggak di scan aja terus di print? Kan gambarnya sama semua. Oke. Berarti gambarnya satu aja mas. Nanti gambarnya mas di scan terus di print. Oke, di copy. Iya, di copy terus di print ke sisanya. Jadi satu gambar untuk 19 undangan, yang 20 itu undangan asli. Oke. Pertanyaannya gini, terus si gambar, loh Pak Motul perlu gambar asli atau tidak? Saya jawab, saya sih nggak butuh asli, nggak apa-apa. Yang penting undangannya ada gambarnya. Berarti saya akan nawar. Berarti saya bayar kamu jangan bayar 20 gambar dong. Kan yang kamu gambar cuma 1. Oke. Nah kalau kayak gitu, apakah dia bisa komplain dengan saya bahwa, loh kok Pak Motul malah mengurangi kerjaan saya sih? Ini kan dilematis. Contoh nih ya, AI, kembali ke AI. Ada brand pengen bikin animasi lucu-lucuan. Durasinya cuma 30 detik atau 1 menit. Terus 1 menit, temanya sederhana, mau diposting di Instagram. Oke. Terus? Instagram kan durasinya paling lama sehari doang. Iya dong. Iya. Masa Instagram umurnya 2 hari, nggak mungkin gitu loh. Oke. Nah sekarang mau bikin satu konten durasi 1 menit untuk 1 hari, tapi pengen animasi, kan rasanya nggak mungkin. Kenapa? Bikin animasi tuh nggak mungkin di bawah 100 juta misalnya gitu. Iya. Nggak mungkin. Mahal animasi itu. Apalagi 1 menit atau 60 second. 30 second aja mahal kok, apalagi 60 second. Katakanlah 1 secondnya 60 juta, 1 juta. 60 second paling nggak udah 60 juta. Ya. Hanya untuk 1 animasi, durasi tayangnya cuma 1 hari. 1 hari. Masuk akal nggak kira-kira? Atau ada nggak klien yang mau keluar uang itu? Nggak akan ada pastinya. Itu nangis kan? Nggak mungkin, karena gini, waduh nggak mungkin lah tuh. Saya keluar uang 60 juta hanya untuk 1 konten Instagram yang tayang cuma 1 hari. Nggak mungkin lah. Nah sekarang ada yang namanya AI. Mau bikin animasi seperti itu, jangan kata 1 menit, 2 menit pun nggak masalah. Budgetnya mungkin hanya 10 juta. Apa orang itu nggak pengen coba? Untuk hemat budget dan waktu praktisnya itu pasti mereka akan membayar cuma 10 juta kan? 10 juta. Dan untuk tayangan 1 hari dengan durasi yang lebih banyak, 2 kali lipat daripada yang manual tadi, pasti orang bakal ngambil. Masuk akal kan? Make sense sih. Betul. Oke. Itu dari 60 juta 10 juta. Oke. Faktanya paling cuma 5 juta. Modal atau uang yang dikeluarin sebenarnya? Iya. Gimana? Apa maksudnya 5 juta ngitung dari mana tuh? Ya kamu bayar runway paket unlimited 1 juta sebulan. Terus kamu paket untuk yang lain Luma atau Klik atau apa paling 400.000, 500.000. Terus biar ada musiknya, kamu langganan Suno paling berapa ratus ribu. Kalau per bulannya kayaknya murah sih kan. Itu dia, katakanlah pakai yang bagus. Kemudian untuk jadi hostnya kamu mau pakai apa Eleven Labs misalkan, itu juga murah. Total katakanlah semuanya premium 5 juta itu cukup lah. Oke. 5 juta kamu bisa berlangganan sebulan, yang mana mengerjakan 1 materi tadi dalam detik, jangan-jangan cuma 2 hari 3 hari. Ya itu kalau semisalkan hanya orang yang membutuhkan itu untuk pekerjaannya iya Kang. Tapi kalau untuk orang yang semisalkan dia itu sebenarnya kolektif ataupun punya kelompok Kang. Ada beberapa part yang sebenarnya bisa di-cut, kasihan orang-orang yang sebenarnya bisa mengerjakan itu. Iya. Terus mau gak mau kita independen dong Kang. Iya. Nah itu atau gimana? Enggak, itu tadi pertanyaannya adalah kalau dari sisi klien. Klien oke. Dari sisi klien artinya saya dapat tawaran dari Madian yang bisa bikin tadi modal 5 juta.
kamu modal 5 juta bisa mengerjakan materi Instagram 60 detik saya tadi. Oke, beres. Beres, kamu nawarin. Tul, mau nggak satu video 10 juta lah. Oke. Lah kalau saya hitung-hitung saya tahu ini bikin 60 juta. Tiba-tiba kamu bisa benar nih 10 juta. Gini deh, mau nggak kamu bikin tiga versi, tapi satu video jadi 7,5 juta lah. Saya nawar cerita ini. Artinya saya berani untuk coba-coba bikin animasi pakai AI karena satu video cuma 7,5 juta. Ya saya order 3, kenapa? Budget saya ada 60 juta sebetulnya. Oke. Nah ketika itu terjadi, sayangnya temen yang tadi tim tadi, yang ini jadi nggak ikutan. Nah itu yang jadi dilematis tadi pertanyaan lu itu. Nah pertanyaannya, ini kita harus nunggu siapa kok kayak gini? Nunggu teman-teman lu bisa AI semua supaya atau nunggu klien yang masih order dengan cara tradisional atau gimana? Karena yang mesti kita siap nih, cepat atau lambat klien akan minta itu. Kalau misalkan ada beberapa orang yang baru memulai, dari beberapa orang yang punya bakat tertentu, kayak misalkan dia punya komunitas, oke, kita join bareng, kita bikin PH kecil-kecilan. Itu sebelum tahu apa tadi namanya AI gitu. Ada 10 orang gitu. Mereka itu punya part masing-masing kayak gitu. Nah, kalau misalkan anak muda ini masih dengan cara manual dan klien aja itu sekarang tidak penting kamu mau bikin ini caranya gimana atau gimana. Itu gimana nanti Kang adaptasi mereka Kang? Mereka belajarnya aja dari manual. Terus harus rebutan kah atau harus takutnya itu mereka itu akan nyalah-nyalahin dan mereka itu tidak dapat gambaran jelas tentang hal yang sebenarnya dia tidak tahu kayak gitu loh. Iya. Hanya berdasarkan uang, hanya berdasarkan ingin dapat pekerjaan aja. Iya. Nah itu tadi saya bilang bahwa dalam situasi seperti itu sama seperti situasi yang tadi gambar undangan tadi. Bahwa kita sesama yang bikin gambar, kitanya sih bisa diskusi, bagi-bagi tugas, bagi-bagi kerjaan. Yang sebenarnya tantangan kita adalah kita punya klien yang mungkin nggak bisa kita ajak diskusi nih. Iya, hanya mau final cost-nya berapa, kan budgetnya berapa. Klien tuh nggak mau peduli kok, kamu mau resign juga bodoh amat sih, cari orang lain kok. Kan yang menakutkan kan itu sebetulnya. Katakanlah gini deh. Kenapa sih teknologi baru itu mengancam, katakanlah gitu ya. Pertanyaan sederhana gini, yang kan dulu orang suka bilang begini, sebetulnya AI itu nggak akan membunuh kamu, yang membunuh kamu itu adalah teman kamu yang menggunakan AI. Teman seprofesi yang menggunakan AI, teman seprofesi yang lebih kaya karena AI. Ya, kamu editor, punya teman editor, kamu nggak pakai AI, teman kamu editor pakai AI. Jangan-jangan kamu kelibas sama teman kamu yang menggunakan AI, kan kira-kira gitu ya? Iya betul, perumpamaan kalau misalkan dia dapat klien lebih banyak, ya karena ngerjainnya lebih praktis, bagus dan cepat. Iya. Nah itu, ketika saya tanya, lu kok lu nggak mikirin sama dia? Terus dia bilang, ya gimana? Saya nggak minta tiba-tiba klien nawarin saya semua, masa saya tolak? Celakanya yang namanya klien, kan dia nggak peduli kamu mau bisa atau enggak. Saya nyari yang bisa aja. Oh iya. Ada tim 20 atau tim ada 1, kalau pekerjaan dari requestan saya beres, ya saya ambil itu kan. Kalau dulu kita tuh perang harga sebutnya. Perang harga Kang? Kamu editor, pitching gitu atau gimana? Iya dong. Kamu editor, saya editor. Ada klien. Oke, Madian, kamu satu materi berapa? Misalkan 30 juta gitu. Kamu bilang 30 juta. Waduh, saya mau dapetin project nih. Mau gak mau, saya harus turunin. Lo kan perang harga. Iya. Ya, ada kompetitornya. Sama saya. Kamu tuh berapa nih? 28 juta lah. Aduh. Kata klien, wah oke nih, lebih murah nih. Geser tuh. Kamu tanya, berapa kamu berani turun lagi? Tiba-tiba 25 gitu. Kan kita berdua punya batas. Katakanlah batas di 20, ya gue gak berani di bawah 20 gitu dong. Gak bisa lah, gue software udah berapa, ini berapa. Akhirnya tinggal siapa yang kuat-kuatan sampai ada di titik paling mendekati 20.
disitulah pemenangnya. Udah selesai. Sesama editor. Oke. Ada 3 editor ya kita tarung tuh bertiga tuh. Nah sekarang dari 5 editor yang bisa AI cuma 1. Akan terjadi nggak pitching tadi? Kan nggak terjadi. Nggak akan terjadi. Bahkan Nggak debat terjadi. pun nggak harus Nggak gitu ada. loh. Ngapain gitu loh. Buat klien gini, kalian berlima ada yang bisa AI nggak? Aha. Yang ngacung cuma 1, ya sudah kamu ikut saya. Beres, dia langsung keterima tanpa harus debat, tanpa harus mempedulikan Dan teman-teman celakanya yang lain lagi, juga. ditanya sama dia, kamu bisa AI ya? Bisa berapa bikin AI buat kayak gini? Karena dia sendirian, dia ngomong 28 juta pak. Lah sama dong kayak kemarin. Emang sama, ya beda. Cuman bapak mau punya ide apa aja bisa saya kerjain. Oh. Kebayang gak lu? Oke. Kan sialan maksudnya gini. Anjing. Wah. Ayo ngaku lo. Sebenarnya kan, juga. kan ayo ngaku lo. Paling cuma 10 juta. Lah habis gue gak ada lawan. Terserah gue dong mau ngasih berapa. Oh iya. Berarti Loh, budget iya kalau semisalkan kayak gitu, mau bersaing. ininya bisa dimainin aja ya Kang ya? Iya siapa yang pesaingnya? Toh juga udah tanda tangan kontrak, tinggal deal gimana kamu mau bikin konsepnya kan? Ini kan terjadi pada gue. Oke. Ketika orang bilang, ini kita mau bikin video 4 menit, durasi sekian. Pitching, saya sama 3 PH syuting. Oke. Ya saya kan mau syuting mau syuting terserah apanya. Saya sih pakai bajunya pakai AI. Tiba-tiba kendala dia cuma 1. Tapi harus jadi 2 minggu lagi ya. Dan di dalam video itu ada pesawat lagi terbang, ada interior pesawat terbang. Hal-hal yang susah kalau misalkan diambil gambarnya ataupun dicari ya gitu ya kan ya. 2 minggu. Deadline cuma 2 minggu. Oke. Budget itu juga budget karena ini buat di internal dan medsos ya nggak mungkin besar. Betul. Jadi kayak materi video nice to have aja. Nah sekarang dengan angka kayak gitu dilempar ke PH syuting, bukannya mereka nggak mau, nggak mungkin. Mereka juga mikir kan kalau misalkan mungkin. Lu mau syuting mau dalam maksa pesawat ngambil juga nangis gimana? itu. Ya sekarang mau izin syuting di dalam pesawat itu udah berapa? Kan nggak mungkin. Mau syuting di bandara kan nggak gampang. Sementara Susah. nggak Susah mungkin kan? gitu Iya. loh. Misalnya orang bilang, karena waktu, ya bukan cuma waktu, anggaran juga nggak cukup, nggak masuk akal gitu loh. Tiba-tiba buat saya yang AI, saya nggak perlu ada izin apa-apa. Saya tinggal minta prom aja. Prom mau di dalam bandara, mau di mana, terserah. Akhirnya saya kan nyebutnya bukan menang pitching. Yang lain pada mundur aja tuh. Kan kayak gitu. Loh iya kan? Iya sih Kang, bener. Itu yang terjadi. Oke, aku belum sempat di posisi yang seperti itu karena Itu aku dia. juga belum terlalu menggunakan AI, tapi Itu tahu, Ya tahu dan beberapa. itu maksudnya itu situasi hari ini yang mungkin belum banyak Madian pemainnya sekarang. Dan Oke. sekarang kalau dia makin banyak. Pertanyaannya mau berapa bertahan tuh yang tadi kamu pakai? Lebih susah kan? Betul. Begitu kira-kira. Iya sih Kang. Nah itu yang kalau dibilang dilematis ya saya juga bingung gitu maksudnya apa ya, apakah ini mau diteruskan, apa ini mau dihentikan atau apa ya nggak tahu. Iya sih Kang. Gitu apa ya itu makanya saya selalu bilang Anda tidak setuju tidak apa-apa, tapi sebaiknya jangan berpaling. Iya. Kenapa Iya. jangan berpaling? Jangan sampai kita terkejut ketika kita balik badan. Astaga, udah begini gitu loh. Betul. Boleh nggak setuju, boleh tidak sepakat, tapi tetap perhatikan di monitor. Ini kemana sih geraknya nih? Pertama itu, kedua ini klien kemana sih? Atau ini industri akan kemana sih arahnya? Kamu akan tahu di mana batas. Oh, gua harus belok, gua harus ini. Tapi kalau lu udah buang muka, lu nggak pernah tahu di depan apa yang terjadi. Waduh. Saya udah nggak relate dengan apa industri ini. Itu nggak relate. Banyak kekacauan yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, mau nggak mau. Betul. Harus adaptasi ya Kang ya. Aduh, kok jadi tegang ya? Iya, aku juga ngerasa kalau kok aku ngerasa kayak gimana nih. Karena ya update-nya ini itu aku ngerasa ada yang ngambil positifnya, ada yang mungkin belum. Aku nggak bilang kalau ini itu sebuah bencana atau musibah karena aku sendiri pribadi make. Tapi kalau hanya dari beberapa dari beberapa temanku ada orang-orang yang cerita
itu mereka nganggep kalau ini itu yang tadi aku bilang Kang, bencana. Aku nggak tahu kalau ternyata emosionalnya dia itu ya ada beberapa orang yang menganggap kalau pekerjaannya itu diambil. Iya. Ya saya sih setuju kok. Maksudnya bahwa posisi itu benar, masuk akal, dan secara teknologi faktanya memang demikian. Betul. Iya, artinya memang namanya juga machine learning ya, yang kamu learning kan data setnya ya dari gambar-gambar kita, dari ya itu tidak salah. Betul. Nah cuma ya kita tidak setuju, yang lain tetap berjalan, ya ini gimana gitu. Ini kita belum ngomong pemerintah ya, yang ada membuat regulasi aturan, ini belum sampai situ loh. Betul. Karena ditanya pemerintah ini juga nggak mudah. Berarti selama ini ya kita hanya memenuhi kebutuhan. Iya Kang. Memenuhi kebutuhan dan permintaan aja. Permintaan aja. Selama itu masih dalam tahap yang bisa kita create, kita bisa pakai ini. Iya. Ya udah kita pakai. Iya. Oke. Contoh misalkan tadi TV station pengen bikin materi sejarah, kalau syuting nggak mungkin nih, uangnya nggak cukup, waktunya nggak cukup. Oh ternyata ada AI. Bisa nggak kamu ngerjain AI 24 menit? Ini yang punya AI semua nih. Dari 5 1 yang bisa. Ya dapat dia lah. Iya benar. Ini nggak ngomong pitching harga nih. Iya. Loh, apalagi dari 5 yang bisa AI cuma 1, ya itu mah udah pasti menang. Bener. Ya gitulah. Ya. Ini sebenarnya tuh tadi tuh sebenarnya aku mau nyinggung dari AI yang Kang Mod bikin buat TVRI tadi Kang. Tapi aku kepleset kalau misalkan ada beberapa emosional aku yang semisal gak kekontrol dan harus aku tanyain ke Kang Motul kayak gitu. Atau aku harus dapat insight dari Kang Motul ini tuh perspektifnya gimana sih Kang kayak gitu. Iya. Ya tapi kalau misalkan ini terakhir ya Kang ya. Dari yang pernah Kang Motul buat yang pakai konten AI tentang sesuatu hal yang tidak bisa kita ciptakan. Syuting ya? Misalnya syuting gitu. Yang paling susah itu apa Kang? Merecreate apa? Menciptakan atau membuat apa gitu? Dari visualnya atau apanya kayak gitu. Atau video yang membutuhkan akurasi objek. Berarti detail? Nggak harus detail, tapi akurasi itu misalnya begini. Contoh saya punya materi video untuk maskapai penerbangan. Oke. Di cerita videonya itu harus ada interior pesawat terbang. Ya. Itu kan nggak boleh salah. Ya ini pesawat apa nih? Gitu loh, nggak bisa. Resi, nomor, logo, emblem kayak gitu-gitu kan. Kemudian ada pramugari. Oh pramugarinya bajunya khusus, batiknya khusus, bahkan sanggulnya juga khusus. Iya, buat AI itu tidak mudah membuat sanggul yang khas maskapai itu. Baju dengan seragam batik khas itu. Nah itu kan PR. Atau ya ini kita ngomong logo brand gitu kan, itu kan nggak boleh salah. Kalau untuk pesawatnya sih mungkin ya bisa lah. Tapi banyak detail, oh ini bandara apa nih? Aduh itu jadi itu akurasi. Kalau dibilang detail ya nggak detail nggak apa-apa. Yang penting harus nggak boleh beda. Itu susah. Pegel kira-kira. Berarti kalau misalkan kita hanya pakai referensi yang kurang lengkap atau dari riset yang belum kita tahu dan belum kita baca, kita nggak akan bisa menciptakan sesuatu yang sangat bagus dari AI berarti kan. Sama aja kayak misalkan kita ngambil sesuatu dari kesimpulan dari buku, tapi ternyata kita belum membaca semuanya juga akan dapat setengah-setengah aja. Betul. Dan kalau udah kayak gitu, kenapa gak syuting aja sih gitu? Ada pilihan kenapa gak syuting aja? Kalau saya, kalau udah kayak begitu, ini kalau kayak gini kenapa gak syuting aja ya gitu? Iya dong. Tapi kalau jangan lebih mudah syuting. Bisa jadi, tapi kalau untuk orang yang sering di lapangan ataupun ngambil gambarnya manual Kang, itu udah memangkas waktu dan budget Kang. Betul sih kalau kayak gitu. Ya, dan menyelamatkan kita dari klien-klien yang requestannya itu aneh-aneh Kang kayak gitu. Misalkan ini terakhir ya Kang ya. Di pitching itu kan kita harus ada beberapa kayak aturan gitu. Ada beberapa aturan yang dirubah karena di suatu set atau tempat itu ternyata udah nggak bisa. Betul. Nah kayak gitu. Kita kan harus mau nggak mau ngeluarin modal. Betul. Ya itu tadi bagian dari saya nyebutnya bahwa dari rencana ada resiko produksi, ada resiko anggaran yang
kita harus toleransi di mana. Ini mah persis lah kalau menurut saya sih ya, sama ketika iPhone itu bisa nge-shoot HD yang materi bisa dipakai syuting kira-kira gitu. Bisa diedit gitu ya. Itu kan menjadi pro kontra waktu itu antara videografer yang pakai kamera prosumer lah, pakai ini Arri, Red, kayak gitu yang gede-gede. Ini nggak mungkin nih pakai iPhone doang. Oke, jadi kira-kira gitu, Mbak Dian, terima kasih nih waktunya udah ngobrol hal yang seru-seru tapi cemas. Iya, aku deg-degan terus terang Kang, tapi untuk hal-hal yang sebenarnya aku tanyain tadi udah beberapa tersampaikan. Thank you insight-nya Kang. Ya, nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Oke, terima siap, kasih Kang. Sudah mau datang. Jangan bosan-bosan nih, Mat. Siap Kang. Jadi teman-teman, terima kasih udah tetap nonton materi yang seru-seru mencemaskan ini. Sampai ketemu di episode lain. Kalau ada ide, tulisnya di komen idenya apa, tentang apapun, tentang kreatif. Oke? Betul. Thank you. Bye. Bye.